Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class. This is our second meeting. How are you? I hope you are all still healthy and still practicing the social distancing. Today we are going to continue our material about the analytical exposition text. Okay guys, before starting the class, make sure you have a good internet connection, turn your camera and voice during the Zoom meeting, list your name and prepare your dictionary. There are some rules atau peraturan in my class. Please be on time, tepat waktu, active, polite, discipline. And then we move to the material. First is about the definition and generic structure, pengertian dan struktur teksnya. For the definition, we have already discussed last meeting. Isinya tuh tentang pemikiran penulis, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar penulis itu, boleh itu kejadian, benda, ataupun tempat. Kalau untuk strukturnya ada 3. Yang pertama tesis, kedua argumen, yang terakhir reiteration atau conclusion. Next, we're going to discuss about the examples. The importance of having breakfast, we already discussed in last meeting. The structure, ini udah miss input ya. Thesis, arguments, and reiteration. Thesis ini biasanya berada di awal, menjelaskan garis besar topik dari si teks tersebut. And the second is about the arguments. Arguments itu adalah gagasan pendukung dari si topik. Dan yang terakhir tuh kesimpulannya, reiteration. Next, we are going to learn about arranging analytical exposition text. Itu artinya menyusun analytical exposition text yang tidak beraturan. Ini ada contohnya ya. Okay, there are 4 paragraphs. The first paragraph is start with secondly. Secondly means yang kedua. Jadi itu bisa masuk ke dalam suatu argumen. Karena gak mungkin tiba-tiba dimulai dengan yang kedua gitu kan. Okay, next is conventionally. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cari dulu dan dilewatin. Lanjut, from all of that. From all of that itu kan berarti kesimpulannya kan. Jadi itu pasti yang terakhir atau conclusion. Terus selanjutnya first. First itu berarti sambungan dari penjelasan si secondly tersebut. Berarti dia masuk ke argumen juga. Berarti yang pertama yang mana? Conventionally. Jadi ini dia bentuk teks yang udah dibenerin. Conventionally, first, secondly, and from all of that. Conventional itu artinya biasanya. Jadi di paragraf pertama ini, kalau kalian artikan artinya itu students need mobile keyboard. Dia tuh butuh mobile keyboard. Jadi kayak keyboard yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Maksudnya di sini adalah laptop ya. Tidak terinput judulnya, maaf, laptop. Jadi laptop itu ada fungsinya. Kenapa sih si murid-murid ini butuh? Dijelasin di paragraf 2 dan 3 yaitu argumen. First, fungsi pertamanya itu kalau ada laptop itu dia metode belajarnya itu jadi lebih efektif. Jadi students itu bisa melihat pelajaran itu lebih interaktif kan belajarnya. Terus secondly, paragraf 3 ya, argumen yang kedua, laptopnya ini bisa diantar ke rumah, bisa dibeli lewat online shop segala macam, jadi itu tidak meribetkan si siswa tersebut. Baru di paragraf terakhir atau conclusion, from all of that, dari semua hal-hal di atas, having mobile computer is absolutely useful. Mempunyai laptop itu sangatlah berguna bagi kelangsungan belajar si para murid. Selanjutnya kita Miss punya contoh teks yang lain yang bisa kita susun lagi. Next is there are 4 paragraphs tuh. Jadi bakal ada 2 arguments, first thesis and the last is conclusions. From the first paragraph, why is important to choose an accredited school? Berarti kan ini udah ngomongin tentang si alasannya kenapa sih kita harus pilih sekolah yang berakreditasi, yang terakreditasi bagus gitu kan. Berarti udah nyebutin si argumen nih.
argumen yang pertama. Berarti kalian bisa tandain ini adalah bagian dari si argumen teks. Terus, move on to the second paragraph. Most of teenagers need to go to school and there are a lot of school over there. Nowadays, bla 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 bla. Berarti ini kan baru pengantarnya. Kita belum tahu nih ngomongin apa, tapi kita udah tahu dari yang atas kalau ngomongin akreditasi, sekolah yang berakreditasi. Nah, di sini mereka memulai pembukaannya bahwasanya anak-anak sekarang itu pengen masuk ke sekolah yang berakreditasi bagus. Jadi, most of teenagers itu masuk ke thesis, strukturnya thesis. Next, accredited school is not the only factor. Jadi bukan faktornya tuh bukan ini aja. Berarti kan ini kayak menunjukkan suatu kesimpulannya gitu kan. Bukan cuman bukan cuman akreditasi sekolah aja loh yang jadi faktor kesuksesan siswa, tapi personality and karakter dan personality-nya yang juga penting. Itu berarti masuk ke kesimpulannya bahwasanya untuk melihat value dari suatu siswa itu bukan hanya lihat dari sekolahnya tapi pada dirinya juga. Jadi positif untuk paragraf yang terakhirnya itu berarti argumen yang kedua. Jadi ini bentuk kalau teksnya itu udah benar. Okay, summary of our class today, atau ringkasan singkat materi kita hari ini. The first is about the analytical exposition text. Jadi intinya itu mereka itu ada 3 generic structure atau struktur teksnya. The first is thesis. It's talk about the introduction, perkenalan atau garis besar si topiknya tuh ngomongin apa sih di teks ini tuh, topiknya apa. And then the second is arguments. Arguments itu supporting idea atau gagasan-gagasan pendukung tentang si topik utama itu. Biasanya kayak yang tadi itu alasannya gitu kan. Terus yang terakhir itu conclusion. Conclusion itu penutup atau kesimpulan dari teks tersebut itu apa. Kalau untuk yang kedua, tips and trick. This tips and trick is for arranging the analytical exposition text atau tips dan trik untuk mengatur teks analytical yang berantakan itu gimana sih. Jadi yang pertama itu kita harus identify the generic structure. Harus mengidentifikasi apa sih generic structure-nya di paragraf ini. Oh, dia depannya ada firstly, ada secondly, ada thirdly. Berarti dia arguments. Oh, dia ada so atau from all of that. So the conclusion is, itu berarti dia ngomongin intinya atau kesimpulannya. Jadi itu reiteration atau conclusion. Dan sisanya itu biasanya tentang si tesis tersebut, memperkenalkan introduction si topiknya itu. And then the last is the message or pesan miss untuk kalian hari ini. Kalian tuh harus menambah vocabulary atau kosakata kalian, karena kalau kita nggak punya banyak kosakata, kita tuh bakal agak terhambat dalam mempelajari sebuah teks khususnya, karena kita nggak mengerti kan bahasa Inggris ini artinya apa. Kalau buka dictionary memakan waktu. Cuman sekarang kan kalian lagi berada di rumah dan punya waktu yang lebih lama, jadi bisa dimanfaatkan untuk membuka kamus. And the last is there are homeworks. Open your LKS page 66 and 67. Do the task 17 and 20. For the task 17 tulis di LKS aja, nanti di foto. Kalau yang task 20 boleh ditulis ulang paragraf yang benarnya di kertas kosong ya. Nanti bisa PC ke WA Miss. Okay, that's all about our class today. Thank you very much for your nice attention. See you in next meeting. Let's close our class by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.